Selalu ada yang bernyanyi dan berenergi. Tahun ini band pop rock asal Jakarta, Efek Rumah Kaca, genap berusia 10 tahun. Awal perjalanan karir band yang populer dengan sebutan ERK ini ditandai dengan lahirnya album perdana bertajuk Self-Titled di 2007. Band yang digawangi Khalil, Adrian, dan Akbar ini bersaing di jalur independen. Meski begitu, lirik yang syarat akan kritik sosial, berbalut idealisme musik ERK, selalu punya tempat tersendiri di hati para pencinta musik tanah air. Sejumlah penghargaan dari ajang musik bergengsi berhasil diraih, termasuk dinobatkan sebagai band pendatang terbaik versi Rolling Stone Indonesia pada 2008 dan memenangkan MTV Music Award 2008 kategori The Best Cutting Edge. Setelah vakum selama 1,5 tahun, kini Efek Rumah Kaca akan kembali tunjukkan eksistensinya. Mengobati kerinduan para penggemar setianya dengan merilis single Pasar Bisa Diciptakan, yakni hasil elaborasi dari lagu Cinta Melulu yang terdapat di album pertama. Uniknya lagi, kini ERK akan menghadirkan single lanjutan bertajuk Cipta Bisa Dipasarkan. Seperti pelangi setia menunggu hujan reda. Pasar Bisa Diciptakan. Ini adalah single terbaru, fragmen pertama gitu dari single terbaru dari Efek Rumah Kaca. Efek Rumah Kaca ini dari awal karirnya juga saya sudah mengikuti begitu, di mana selalu menghasilkan musik-musik yang mungkin berbeda, bisa dibilang berbeda, tapi dalamnya luar biasa. Benar, karena ada unsur eksperimennya juga. Kita ucapin selamat pagi dulu dong. Tadi kita sapa-sapaan tapi belum bilang selamat pagi teman-teman. Gak apa-apa ya bangun subuh ya hari ini. Masih segar. Tapi udah sekian lama nggak terlihat kan, 1,5 tahun vakum. Jadi sebenarnya kemana aja sih? Kemana aja tuh nunggu Khalil pulang dari sekolah. Dari sekolah di mana Mas Khalil? Di Taman Sam ya. Kebetulan ada kesempatan sekolah di New York, jadi akhirnya ngelanjutin sekolah lagi. Oh, lanjutin sekolah. Jadi sebenarnya nggak benar-benar vakum karena pengen berhenti dulu gitu, cuman karena ada kegiatan lain aja gitu ya? Iya. Oh, gitu. Tapi kembali dengan single terbaru gitu. Ada 2 fragmen. Saya nggak pernah dengar, nggak pernah tercetus gitu sebelumnya kalau satu single itu bisa dibelah menjadi 2 begitu. Sebenarnya ya, itu dari konsep dari album ketiga yang memang sebelum saya pergi itu udah dibuat. Jadi emang udah dibuat, udah rekaman. Terus karena kebutuhan belajar akhirnya di-cut dulu albumnya sebentar, pending dulu 1,5 tahun. Pas udah selesai sekolah nih balik lagi langsung ada yang bisa kita rilis nggak ya untuk buying time proses pengerjaan albumnya yang udah tinggal 15% kali ya, 15% yang belum selesai. Jadi udah 85%. Jadi konsep albumnya memang kita membuat agak panjang sehingga musiknya ada unsur-unsur eksperimennya gitu dikit kita buat kitanya sendiri sih. Gitu. Jadi berbeda dari album pertama dan kedua. Nah, ini kan judulnya juga lucu ya. Nah, jadi pasar bisa diciptakan, cipta bisa dipasarkan. Aku pertama kali dengar, tunggu, mana yang pertama keluar duluan? Pasar bisa diciptakan atau cipta bisa dipasarkan? Kenapa namanya bolak-balik gitu sih? Mungkin Mas Oki mau diceritain? Oh itu oleh kali ya. Soalnya Pasar Bisa Diciptakan tuh kayaknya masih lanjutan dari Cinta Melulu. Jadi kalau Cinta Melulu kan kayak waktu dulu dibuat temanya tuh banyak yang begitu-begitu aja ya. Terus ketika kita buat yang kayak gini tuh kita buat yang mungkin ada muatan politik atau sosialnya tuh kata orang-orang jangan buat yang kayak gini dong, nggak ada pasarnya. Padahal sebenarnya kita yakin ini pasti ada walaupun mungkin segmented gitu. Bener. Pasar bisa diciptakan. Iya menurut kita akhirnya jadilah lagu itu dari tahun 2007 yang sayangnya nggak masuk di album pertama maupun album kedua. Jadi itu masuknya di album ketiga. Terus soal cipta bisa dipasarkannya sendiri itu sebenarnya kita juga proses menciptakan lagu tuh bener-bener nikmat gitu, bener-bener indah tuh maksudnya ya dia antara gregetan, gemes sama sesuatu hal yang pengen kita buat terus kita belum tahu ketika di kepala tuh imajinasinya kayak gimana, ketika wujudkan ke dalam lagu tuh jadinya kayak gimana, kadang-kadang suka belang, kadang-kadang suka sama, kadang juga suka aduh kayaknya nggak gini ya, itu sebenarnya proses yang menarik gitu. Jadi itu kalau lagu keduanya lebih ke proses penciptaan sesuatu. Tapi memang benar nggak sih
pasar itu bisa diciptakan? Kita sih yakin bisa sih. Bisa. Ya, Gitu. kita Kalau sih selama yakin. ini bagaimana? Tadi udah senyum-senyum yakin aja nih, gimana pasarnya Ya. benar bisa diciptakan nggak? Insya Allah nih kita sampai sekarang bisa survive, bisa lagi ngerjain lagi album ketiga yang sekarang dari album 1 dan 2 memang perlu apa ya waktu gitu untuk bisa punya pasar. Tapi yakin sih, Yakin sama Cipta Optimistis. yang kita ciptakan bisa kita pasarkan juga ya. Konsisten I juga ya. see. Sama konsisten ya. I see. Tapi Walaupun saya pasarnya nggak sebanyak misalnya pop gitu kan. Kadang-kadang ada keinginan nggak sih, kayaknya nih lama-lama Melenceng takut sana. juga nih, melenceng aja deh sedikit gitu kan, mungkin ke pop gitu, mungkin Sophie? Ya bisa disisipin juga sih, maksudnya nggak pop mungkin jadi base-nya gitu, tapi bisa kemana-mana juga gitu, bisa kayak fusion, nambah-nambah Iya. apa gitu. Kita sih band pop lah. band pop. Band pop masa sih? Iya, nadanya Pop rock. masih enak udah denger gitu. Cie. Nggak sih gitu Nggak beratnya aneh-aneh gitu. ya. Enggak kok, yang nggak denger aja di Nggak denger mana gitu. sih. Tapi saya penasaran kok tidak ada Mas Adrian yang ikut. Mas Adrian kebetulan sedang kurang sehat ya. Kalau untuk perform memang kan membutuhkan fisik juga, adrenalin naik gitu ya. Kalau lagi main di panggung itu kayaknya kurang bisa untuk sementara waktu, lagi masa penyembuhan. Jadi dia kena virus matanya, jadi kemampuan melihatnya menurun udah sekitar 5 tahun belakangan ini. Jadi mungkin dia recovery aja. Oke, tapi kontribusinya untuk album ketiga pastinya masih besar dong. Iya. Dia berhasil menyelesaikan satu album itu. Wow. Jadi emang kontribusi Keren, Adrian keren, emang keren. lebih banyak dibandingin album pertama dan album kedua. Jadi memang dia termasuk otaknya lah album Iya. ketiga. Mastermind ya, mastermind. Nah ini kan lu udah persiapan album ketiga. Udah berapa persen sih sebenarnya? 8, jadi hanya tinggal take vokal di 4 lagu. 4 lagu tuh berarti 2/3 lagu. Jadi hampir semua instrumen udah selesai, tinggal take vokal aja. Tahun ini rilis. Pengen ya? Insya Allah. Oke, Insya Allah tapi asik. mungkin dari Mas Sophie saya penasaran gitu, sebagai orang yang baru kemudian ikutan masuk ke dalam Efek Rumah Kaca, apa sih tantangan terbesarnya? Apakah cara memainkannya berbeda dibanding biasanya ngeband dengan band lain? Gitu? Ya pasti sih, maksudnya di sini bisa belajar banyak banget dari Efek Rumah Kaca gitu. Nggak cuma menghargai lagunya, karyanya, tapi memang harus dirasain juga. Karena kalau nggak dirasain malah kayak susah gitu. Kalau outputnya kelihatan gayanya agak gimana ya itu memang karena penghayatannya Ya juga itu terhadap rasanya. lagunya. Gitu. Baiklah, tapi kalau terakhir mungkin ya, Efek Rumah Kaca kan memang sangat aktif dalam menyuarakan pendapat mengenai berbagai hal gitu. Tapi kalau saat ini, melihat Indonesia saat ini, apa sih yang menjadi concern paling besar gitu dari Efek Rumah Kaca? Concern terhadap masyarakat atau Masyarakat kalau dan masyarakat semua apa yang pengennya menjadi karena masalah? kita pakai sistem demokrasi ya, pengennya tuh masyarakat menyadari atau mengetahui hak-hak masyarakat, hak-hak publiknya apa. Jadi mereka menuntut hak-hak publik mereka untuk dipenuhi oleh negara gitu. Jadi yang perdata jalan, maksudnya hubungan antar masyarakatnya jalan, terus hubungan masyarakat dengan pemerintahnya juga jalan, menuntut hak kepada pemerintah untuk selalu. Jadi mikirin politiknya tuh setiap hari. Politik tuh harus jadi bagian dari kehidupan sehari-hari, bukannya berarti harus tergabung dalam partai politik ya. Iya, iya. Tapi kita concern terhadap pemerintahan tuh setiap hari. Oke, seru banget ya ini kalau misalnya setelah ini juga mereka akan membawakan satu lagu lagi, judulnya apa? Cipta bisa dibahas. Cipta bisa Nah, boleh dipasarkan. sambil bersiap-siap, kita Fragmen masih kedua. ngobrol-ngobrol juga boleh. Mungkin teman-teman yang lainnya juga yang ingin bersiap-siap silakan Saya naik menyiapkan ke atas mic. panggung. Tapi Langsung pegang satu mic. memang kalau misalnya melihat apa yang sudah dikerjakan oleh Efek Rumah Kaca ini ya, Arni, kemarin juga saya membuka sosial media. Memang followers dari Efek Rumah Kaca di Twitter juga udah luar biasa banyak dan sudah terasa ambience-nya bahkan kemarin gitu. Iya. Sebelum memang meluncurkan hari ini karena memang peluncuran single ini Ditunggu-tunggu yang banget. pertama kali loh. Betul, di Indonesia Morning Show di net gitu kan. Jadi buat teman-teman di rumah yang udah menantikan bagaimana penampilannya, ini dia langsung aja kita sambut Efek Rumah Kaca, Cipta bisa dipasarkan.